Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita berkumpul dan ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, meminta Roh Kudus untuk memberitahukan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami bisa berkumpul bersama untuk beribadah, menaikkan syukur, memuji Tuhan akan kebaikan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberitahukan kebenaran firman Tuhan di hari ini Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang punya masalah, yang berbeban berat. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan setiap permasalahan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan pimpin dan sertai kami semua untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan kebenaran Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah kita membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 11, kita mendengar bagaimana para rasul memberitakan firman Tuhan. Ada peristiwa dan kejadian-kejadian berjalan di dalam kasih Tuhan. Seperti Petrus, Bapak Ibu, mendapatkan teguran dari orang golongan bersunat. Mengapa Petrus masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat? Pada masa itu ada golongan bersunat mempunyai dasar kepercayaan lebih layak di hadapan Tuhan dibanding orang yang tidak bersunat. Karena mereka mempunyai keyakinan atau kepercayaan di Kejadian 17 ayat 10. Seperti ini bunyinya Bapak Ibu. Inilah perjanjianku, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Mereka meyakini dan percaya perjanjian Tuhan kepada Abraham, dan keyakinan mereka di masa itu sangat kental sekali, Bapak Ibu. Apabila tidak sesuai dengan standar mereka, maka tidak ada hubungan yang baik antara mereka ya Bapak Ibu. Tetapi dengan sabar, Petrus menjelaskan kepada mereka, Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut.
Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Tuhan mempunyai tujuan ke semua bangsa agar mereka selamat dan hidup yang kekal. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan. Setelah penganiayaan Stefanus, banyak umat Tuhan yang tersebar ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil hanya kepada umat Yahudi saja. Karya Tuhan tidak berhenti sampai di sini saja, Bapak Ibu. Di antara mereka ada orang Siprus dan Kirin yang memberitakan Injil kepada orang Yunani bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan menyertai mereka sehingga sejumlah orang banyak menjadi percaya. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Barnabas bersukacita karena melihat kasih karunia Allah. Ia menasihati mereka supaya tetap setia kepada Tuhan. Barnabas pergi ke Tarsus mencari Saulus. Setelah bertemu, ia membawa ke Antioquia. Mereka tinggal 1 tahun bersama-sama jemaat sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia pertama kali murid disebut Kristen.
murid Tuhan Yesus. Nabi Agabus dari beberapa nabi Yerusalem bangkit dikuasai roh. Ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi pada zaman Claudius. Mendengar pembacaan ini, Bapak Ibu, saya jadi teringat orang tua saya sewaktu masih kecil. Kira-kira lagi 6-5 tahun gitu. Pada masa itu sedang mengalami perang. Jepang masuk ke Indonesia, Bapak Ibu. Saat-saat seperti hari biasa, di rumah itu kalau mendengarkan suara sirene, seperti tanda, itu harus buru-buru masuk ke lubang tanah dan menggigit gabus atau tutup botol minuman supaya bila rudal jatuh dari atas pesawat meledak dan itu bisa menggetarkan tanah dan gigi kita bisa retak atau bisa pecah. Jadi harus menggigit itu, Bapak Ibu. Pada masa-masa susah itu juga kakek saya pernah sore menjelang malam didatangi pasukan Jepang, dipukul, ditampar, untung tidak dibunuh ya Bapak Ibu. Karena masalahnya adalah menerangi rumah. Orang Jepang tidak mau pada sore malam hari ada lampu karena mungkin buat mereka bisa ada ketahuan ada orang atau bagaimana, itu satu kelemahan. Jadi mereka tidak ingin ada penerangan. Itu sangat ketat sekali, dan orang-orang Jepang pun yang saya dengar dari teman orang tua saya suka juga naik ke pohon dan mengamati ke bawah. Dan juga pada saat itu juga saya juga mendengar ceritanya sangat tragis sekali, banyak sekali orang-orang yang dibunuh. Ya itulah perang, Bapak Ibu. Pada saat itu juga om saya mendapat penglihatan, mungkin mirip seperti Nabi Agabus. Penglihatannya adalah di hari atau di minggu atau di bulan kemudian ada kesusahan, kelaparan. Dan om saya bercerita kepada orang tuanya, kepada kakek saya dan nenek saya, tetapi tidak dianggap karena mungkin anak-anak atau cuman berhayal atau bercerita-cerita biasa saja gitu. Tapi om saya ini terus besok dia cerita lagi, dia bilangin lagi, ayo mah kumpulin makanan, siapin buat persediaan. Terus sampai orang tua saya itu kakek saya itu menjadi bosan gitu. Tapi ya udahlah, dikumpulin aja dah, dikumpulin, dimasukin semua makanan yang diperlukan. Benar Bapak Ibu, ternyata nggak berapa lama tentara Jepang masuk begitu banyak sehingga makanan dan kebutuhan untuk keseharian sulit sekali gitu. Bapak Ibu, setelah kita membaca kisah para rasul 11, kita bisa mendengar perjalanan rasul memberitakan firman Tuhan dengan setia mereka kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah mereka punya masalah berjalan di dalam Tuhan? Pasti punya, karena manusia mempunyai pikiran dan keinginan yang berbeda-beda dan tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Seperti di kitab Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Sebagai manusia, para rasul punya rasa takut dan cemas.
Kalau kita lihat dari peristiwa penganiayaan Rasul yang dahsyat seperti Stefanus, Yohanes, bahkan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Pertanyaannya Bapak Ibu, karena mereka tahu dan beriman bahwa Tuhan mereka adalah Allah yang hidup. Seperti yang dikatakan oleh Raja Darius, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allah Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Daniel 6 ayat 26. Luar biasa Bapak Ibu. Apa saja yang dimiliki Rasul dan Nabi, tetap setia kepada Tuhan Allah. Kesatu Bapak Ibu, berdoa, meminta petunjuk agar berada selalu di jalan Tuhan. Kedua, bersyukur. Dalam keadaan susah dan senang, tetap bersyukur. Memang tidak mudah ya Bapak Ibu. Ketiga, sukacita. Apa yang Tuhan kasih bersukacita. Keempat, peka akan suara Tuhan, atau ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kelima, menolong sesuai dengan arahan Roh Kudus. Keenam, iman yang stabil, tetap berharap kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu, kiranya memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu indah dan baik buat kami Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan dan pegangan di dalam kehidupan kami, dan selalu bersyukur dan selalu berharap, berdoa, tekun kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang selalu mengalir kepada kami. Kami serahkan segala doa kami yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan penyertaan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.